Shalom, saya akan membacakan ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 20 yang menyatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bunda dan Kakak Layan, saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab Kidung Agung 8 ayat 7 yang mengatakan, "Air yang tak banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberi segala harta benda semuanya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam Bunda Layan dan Kakak Layan. Hari ini saya akan membacakan ayat Alkitab dari Amsal 1 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Kakak Layan dan Bunda Layan. Saya Darel, saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Alkitab ayat 17 ayat 7 yang mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bunda dan Kakak Layan serta teman-teman. Malam ini saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Imel dan Kak Vika. Oh iya, sebelum memulai ibadah hari Minggu ini, jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Tapi tunggu dulu Kak, aku mau kasih tahu nih sama adik-adik sekarang. Nah, kita tuh harus mematuhi 4 protokol. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menjauhi kerumunan. Nah, adik-adik sudah mematuhi kan? Sebelum kita memulai hari ini, ibadah hari ini, kita menaikkan satu pujian.
mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah hari minggu ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih Kak Imelda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu lagi ya pujiannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-Mu ini akan perintah Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih
banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Mereka karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terima kasih. Nah, adik-adik, di sini siapa ya yang sudah pernah membagi? Kalau Kak Vika sering pernah membagi sama temannya Kak Vika sendiri, seperti bekal makan siang waktu Kak Vika kerja, seperti itu. Terus Kak Vika itu membagi karena kasihan teman kita tuh gak makan, kan gak enak tuh, seperti itu. Jadi kita jangan pelit ya membagikan makanan kita, seperti itu. Alasan apa yang sulit kita membagi kepada teman kita sendiri? Yang pertama, kita takut tidak ada makanan buat kita ataupun tidak mempunyai barang apapun buat kita sendiri, seperti itu. Jadi kita takut kekurangan. Yang kedua, kita tuh akan lupa dengan membaginya sama mereka, seperti itu. Jadi kita udah kesibukan sendiri. Jadi apa ya, kok aku lupa membagi sesama kita sendiri, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membagi ya, tidak boleh pelit, seperti itu. Sama halnya kayak Rasul Paulus itu memberitakan di mereka itu membagikan dan mengasih kasih karunia Tuhan Yesus kepada umat manusia atau setiap orang manusia, seperti itu. Jadi adik-adik jangan lupa untuk saling berbagi ya adik-adik. Adik-adik, kakak punya aktivitas hari ini. Nah, aktivitas hari ini seperti ini.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat kreasi balon udara. Nah, untuk bahan-bahannya adik-adik bisa simak di video ini. Yang pertama, bisa menyiapkan piring kertas untuk ukuran terserah adik-adik. Nah, setelah itu dibalik seperti ini. Pada bagian putihnya, nah nanti adik-adik akan memberikan motif seperti salah satu contoh di sini. Kakak menggunakan krayon dan membuat bentuk lingkaran-lingkaran dengan berbagai macam warna. Nah, adik-adik bisa coba ya. Nah, coba adik-adik perhatikan, untuk keranjangnya sudah jadi. Nah, setelah keranjangnya sudah jadi, kita akan membuat penyangganya. Ini kakak menggunakan kertas yang berwarna merah. Diguntingnya seperti yang dicontohkan ini ya. Oke, sekarang semua bahannya sudah ada. Adik-adik tinggal menempelkannya semuanya, mulai dari lingkaran. Kita akan memberikan lem di bagian belakangnya. Kalau sudah, adik-adik akan menempelkan penyangganya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik menempelkannya di salah satu kertas ya. Nah, setelah itu keranjangnya bisa adik-adik tempelkan. Nah, kakak akan mencontohkannya seperti ini. Nah, coba adik-adik perhatikan. Nah, biar tampak lebih bagus, di sini keranjangnya bisa adik-adik gambar ya, seperti bentuk atau motif dari keranjang seperti ini. Nah, sudah jadi. Adik-adik di rumah silakan dicoba. Nah adik-adik, sekarang kita menaikkan satu pujian lagi ya. Dalam nama Yesus
adik-adik, saat ini kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkatilah bangsa dan negara kami, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat menghilang dari bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presiden dan tenaga medis. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, Gereja GPIB Penil Pasuruan, di mana tanggal 15 November kemarin berulang tahun yang ke-191 tahun. Dan biarlah gereja kami ini boleh menjadi lilin yang terang dan berkat di tengah-tengah kota Pasuruan, begitu juga kami sebagai jemaatnya. Tuhan Yesus, berkatilah Ibu Pendeta Paskalina, dan juga para majelis yang sudah melayani di gereja. Berilah kekuatan dan kesehatan sehingga sehat selalu di dalam pelayanan pada masa pandemi COVID-19. Kiranya masa pandemi COVID-19 ini boleh cepat berakhir dan kami boleh beribadah lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita melanjutkan doa syafaat hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anakmu yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Semoga Tuhan mengangkat semua penyakit di dalam tubuh adik-adik kita ya Tuhan, dan dia bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga adik-adik yang jarang mengikuti Zoom atau aktivitas ibadah di YouTube. Tuhan, berkatilah dia Tuhan, ketuk hatinya Tuhan agar mereka mau mengikuti ibadah hari ini, ibadah minggu ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, ketuk hatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki persembahan. Jangan lupa siapkan amplop dan masukkan uang ke dalam amplop. Dan jangan lupa titipkan uang persembahan ke orang tua. Nah, untuk menghantar persembahan ini, mari kita menaikkan satu pujian. Nah adik-adik, untuk mengantarkan persembahan ini, mari kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Tadi kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita menaikkan satu pujian lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Wah, gak terasa ya Kak, ibadahnya udah mau berakhir. Iya, betul juga Kak Imelda. Ya sudah, kalau gitu kakak tutup dalam doa ya ibadahnya. Oke. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengundang kami untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini sudah selesai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.